Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Nenok Channel. Hari ini Nenok Channel akan memberitakan tentang Inara Rusli ya. Yang ini pengacaranya ngomongnya nggak enak gitu kan. Kenapa istri nggak ini gitu dukung suami gitu. Yang dukung dalam hal apa dulu gitu kan. Menurut kakak gimana? Kita tonton aja videonya sekedar. Ada-ada saja betina yang satu ini, ya. Dia mencari berbagai macam alasan untuk membela diri. Tapi dia tidak sadar kalau setiap kata-kata yang terlontar dari mulutnya itu malah membuatnya terlihat bodoh. Bisa-bisanya dia berkata di podcast Denny Sumargo bahwa awalnya saya berpikir seorang janda itu untuk menikah tidak membutuhkan wali nikah. Memangnya kau ini kucing jalanan yang gak punya tuannya? Berarti selama ini kajian yang dia ikuti ini gak ada faedahnya, gak ada gunanya. Ya mau gimana lagi ya? Mungkin karena tujuannya ikut kajian ini untuk memperhatikan para jantan yang ada di sana. Ya kan? Kalau tujuannya untuk mendalami ilmu agama, sudah pasti dia tahu kalau wanita itu untuk menikah, mau statusnya janda, mau statusnya lajang, tetap membutuhkan wali nikah. Karena tanpa wali nikah berarti pernikahan itu nggak sah. Jangan-jangan pernikahan dia dengan insan birohi itu tanpa wali nikah. Dan kalau memang tanpa wali nikah, berarti pernikahan mereka ini nggak sah dong secara agama. Ya kan? Dan kalau pernikahan mereka nggak sah secara agama, terus gimana dengan aung-aungan selama 2 jam itu? Zainah dong berarti, iya kan? Bukan sadar dia malah tampil di depan layar, didampingi pengacara barunya, dengan begitu percaya diri, dengan tampang yang begitu songong. Dia berkata, saya akan melaporkan orang-orang yang terlibat dalam illegal access. Mereka-mereka yang sudah mencuri rekaman CCTV dari rumah saya akan saya laporkan. Ini perempuan ya, sudah tidak tahu diri, tidak tahu malu. Seharusnya dia berpikir, yang dia lakukan di dalam rekaman CCTV itu bukan dia sedang bernyanyi atau menunjukkan karya yang luar biasa, tapi dia sedang menunjukkan sebuah pertunjukan diiringi aung-aungan selama 2 jam. Seharusnya dia sudahi semuanya, walaupun tahu bahwa ada orang-orang yang sudah membocorkan rekaman CCTV ini, yang sudah melakukan illegal access. Gak usah diperpanjang, karena yang malu itu kau sendiri. Karena aktor yang aung-aung di dalam rekaman CCTV itu, ya dia sudahlah. Saya maafkan mereka, ya. Jangan perpanjang masalah ini. Karena di dalam rekaman CCTV itu, bukan saya sedang bernyanyi, atau saya sedang menari, atau saya sedang menunjukkan karya yang luar biasa, yang membanggakan, ya. Tapi di dalam itu, tapi di dalam rekaman CCTV itu, insan birohi suami saya itu sedang melakukan tabrak-tabrak masuk, yang membuat saya sampai kerasukan, mata hitam saya tenggelam, tinggal bola mata putih saja. Ini malah mau menuntut, mau melaporkan, mau memperpanjang masalah tentang rekaman CCTV. Luar biasa tidak tahu malunya si betina yang satu ini. Kalau dia memperpanjang masalah itu sampai naik ke persidangan, ya. Dan pihak pengadilan minta bukti. Diputar rekaman CCTV itu, coba kita lihat apa yang terjadi di rekaman CCTV itu. Sehingga betina ini tidak terima saat rekaman CCTV itu disebarluaskan. Ditontonlah semua orang, ya, karena itu salah satu bukti. Nonton. Dari buka kolor ya sampai menarik ke sana kemari, tabrak-tabrak masuk ya, sampai betina ini kerasukan jin ifrit. Malu nggak tuh? Itu kan ibadah sebenarnya. Artinya jangan dong istri pertama melarang ibadah suaminya. Yang bener aja. Ini kan Pak, suami yang kayak gimana dulu? Yang harus dituruti semua yang dilakukan suami. Suami yang kayak gimana dulu, Pak? Perempuan-perempuan mana yang tidak sakit hati? Ya, kalau suaminya nikah lagi. Coba Bapak nikah lagi, lihat istri pertama Bapak ngamuk apa kagak. Apalagi nikahnya diam-diam. Jangan cuma tahu poligami itu ibadah. Hei, orang mau berpoligami pun harus memiliki ya ilmu agama yang tinggi, Pak. Nggak sembarangan berpoligami. Memang di agama Islam diperbolehkan ya untuk berpoligami, halal. Tanpa harus izin dari istri pertama. Tapi kan ada aturannya, ada syarat-syaratnya. 12 tahun aku dimosking suami aku. At least aku cerai ngomong tapi gak kemakan omongan sendiri. At least aku punya buku nikah. At least aku tahu pin suami aku dan HP-nya bisa diperiksa. At least walaupun aku janda tapi gak nikahin suami orang. At least aku pakai cadar karena Allah dan aku pertahankan karena Allah. Agama yang kalian anut satanik nih, emang kenapa nyembah Lucifer? Gak usah bawa-bawa agama, kocak. kan kita maunya nyelesain ini bertiga nih, kenapa jadi rame orang semua jadi tahu? Kocak,
Waktu lu diselingkuhin juga seluruh dunia tahu. Giliran begini, lu diem-diem aja. Kan kata orang kalau untuk jadi selingkuhan nggak perlu cantik. Iya, nggak perlu cantik, gatel aja nih, gatel. Tapi kan masa tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang? Yang logika. Miss Kiriki. Warga Tre tuh lagi murka sama Mbak Ina gara-gara podcast dia yang sama deh. Dan ada beberapa juga yang gak suka kalau mereka tuh bawa-bawa nabi. Banyak yang kesel gara-gara Mbak Ina selama podcast itu yang di Densu gak ada satu kata pun minta maaf ke Mawa atau istri Sahid. Dan Mbak Ina terus-terusan mendesak dan menyalahkan si istri Sah. Bukannya lu minta maaf karena lu udah nikahin suami orang, tapi lu malah mengklarifikasi omongan lo yang dulu. Kayak terus-terusan mencari pembenaran, walaupun dia bilang saya salah, tapi gak ada satu kata minta maaf pun. Ada warga thread yang nemuin kalau di IG Insan itu banyak foto-foto dari istri Sah. Ya walaupun gak di posannya, tapi di tekannya itu ada banyak banget, kalian bisa lihat sendiri. Sebenarnya agak gak masuk akal ya, karena gue cewek juga. Ketika gue pengen menikah dengan seseorang, ya gue harus cari tahu lah siapa itu orang. Contoh, misalkan gue ketemu cowok di CMB, pasti gue cek dulu IG-nya, tag-tagannya semua. Kalau emang aman baru lanjut. Tapi intinya menurut gua Mbak IR ini seharusnya nggak menyalahkan istri Sah dan tidak boleh mendesak. Karena yang pertama, korban sesungguhnya adalah istri Sah dan Mbak IR wajib meminta maaf ke istri Sah. Yang kedua, Mbak IR tuh nggak akan bisa menikah secara hukum karena tulisannya di sini poligami tanpa izin istri pertama di Indonesia bertentangan dengan hukum positif dan bisa dipidana penjara 4-6 tahun. Ya walaupun secara agama masih sah-sah aja sih. Nih soal Mami Eva yang tertarik sama Mami DP gimana? Dijodohin sama Pitcoin gimana? Iya, ini seruan aja, Mi, seruan aja, Mi. Mami itu kan orangnya memang sangat baik sekali gitu. Maksudnya tuh baiknya tuh care. Telepon saya tuh bisa 15-20 kali. Jadi kan saya ada dua handphone nih, satu buat kerja, satu buat pribadi. Nah, kebetulan Mami tuh punya nomor yang buat kerja, jadi teleponin terus. DP nggak boleh sombong ya. Mama harus diangkat teleponnya. Kemarin ketemu sama Mama katanya mau ajakin jalan, ini aja mau jalan sama Virgon. Tapi Mami Eva menyebut Mami DP sebagai sosok menantu ideal dan idaman bagi anak ibu dari anak-anak dari Virgon seperti apa, Mami? Iya, disebutnya gitu. Disebutnya gitu, pantas jadi menjadi ibu dari anak-anaknya Virgon. Gimana, Mami? Kan nggak harus menjadi nggak harus menjadi istri maafnya Mami ini kan, maksudnya nggak harus menjadi istrinya Mas Virgon. Aku bisa kok menjadi mamahnya buat anak-anak, karena memang aku kan senang sekali sama anak-anak kecil. Aku sangat menghormati beliaunya gitu. Jadi intinya aku sangat menghormati, aku tidak ingin menyakiti hati siapapun, dan yang pastinya aku masih ingin bersilaturahmi sama Mami. Kalau mau dikenalin sama Mas Virgon juga ya nggak ada salahnya, namanya juga bersilaturahmi. Tapi untuk urusan pasangan nggak gitu. Sedikit lama-lama lokasinya mirip. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita nikah nggak pakai wali. Sekali mendayung, se-Indonesia Raya terlampaui. Berakit-rakit ke penghulu, menikah siri kemudian. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti nangis di podcast Bang Denny juga. Dikasih hati minta suami orang. Habis manis, istri sah dibuang. Menang jadi istri sah, kalah jadi inara. Malu bertanya, udah punya istri. Ada Genji ya? Genji. Sebaiknya kita sebagai orang jaga lisan ini ya, walaupun kita terzolimi, jangan sampai kita terzolimi malah kita jadi nanti terzolimi. Menurut kalian kayak gimana? Komen-komen boleh di bawah. Jangan lupa like, subscribe-nya, bunyikan loncengnya. Terima kasih yang selalu mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.